lebih lagi mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Tuhan pagi ini kami akan melangkah hari ini bersama-Mu Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu akan segala janji-janji-Mu, berkat-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku bila ku lihat hidupku, amin Tuhan, dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk keluarga kami ya Bapa. Terima kasih untuk saudara-saudara kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Rawasiana namura lalawakiana kata. Terima kasih ya Bapa. Urawakana namura lalawakiana tasai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami menikmati kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi yang indah kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan bersama-sama melalui Zoom, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, Urawasana nama Tukalala wakuri lawakianata. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Selamanya Engkau hebat dalam kehidupan kami ya Roh. Itulah deklarasi iman kami. Itulah Tuhan doa kami di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah kami mengawali hari Senin ini Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, haleluya Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Rawasanana. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau hebat dalam kehidupan kami ya Roh Kudus juga di pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan, ku tetap mencintai Engkau siapapun yang terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Pakailah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urawasana nama tukalalawaku rilawakan tatai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menikmati pagi ini Tuhan. Urawasana nama tukalalawakan rawasiana tatai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakai sesuai dengan rencanamu. Amin Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari ini. Mungkin persoalan masih ada ya Pak, tetapi kami mengimani Tuhan, bersamamu Tuhan semuanya akan berlalu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Itulah doa kami, itulah iman kami di pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, bersamamu Tuhan, kami akan melalui persoalan itu Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan kami menghadapi persoalan hidup ini ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan, kami mendeklarasikan iman kami Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi Tuhan. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Segala persoalan kami lalui bersama-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas di hari Senin ini Tuhan, kami bersama-sama melalui Zoom.
mendeklarasikan iman kami. Kami akan menghadapi segala persoalan hidup kami bersamamu, Bapa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sambut renungan firman pagi ini dengan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk hal-hal baru dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Widoyo yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Hening yang sudah mengingatkan saya dalam kesempatan pagi ini, memberikan kesempatan untuk bisa sharing, berbagi dalam doa pagi kali ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya sebentar kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya mau mengambil tema ya, cara memandang penderitaan. Ya, diambil dari 1 Petrus 4 ayat ke-19 dari ayat 12 sampai 19 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 ya. Sebelum kita membaca, saya mengajak kita semua boleh bersatu hati mohon pimpinan penyertaan Tuhan ya, biar Tuhan membukakan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi ini Tuhan, Kau juga boleh izinkan kami bisa bertemu, berkumpul di dalam Zoom melalui
doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan. Ini ada di dalam rencanamu dan kami semua percaya rencanamu terhadap kami semua adalah rencana pengharapan, rancangan damai sejahtera. Saatnya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu yang bukan siapa-siapa, hambamu tidak berguna ketika engkau tidak pakai. Biarlah urapan yang khusus, urapan spesial turun atas hambamu. Berkati setiap perkataan, kata-kata yang keluar dari bibir mulut hambamu ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu. Namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, beracaralah, berbicaralah kepada setiap kami. Bukakan mata hati dan pikiran kami untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Karena Kau percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah bagi kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 firman Tuhan berkata, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, ya sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik, orang berdosa? Karena itu, baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang ya, ketika mungkin kalau saya bertanya, maukah ya kamu hidup menderita, ya saya pastikan bahwa mereka akan menjawab tidak mau. Tetapi hal sangat ironis adalah dalam kenyataan kehidupan kita ini seakan-akan kita keluar masuk dari satu penderitaan ke penderitaan lain, dari suatu masalah ke masalah lain. Jadi kita tidak terlepas dari namanya penderitaan dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak lepas dari masalah ya sepanjang kita hidup ini. Sebenarnya Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah ingatkan ya melalui pembacaan firman Tuhan ya di 1 Petrus 4 ya yang tadi barusan kita baca ya. Di 1 Petrus 4 ayat 12 itu dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Ini berarti wajar kalau penderitaan, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang aneh Bapak Ibu atau yang kontradiksi ya, kita baca di ayat selanjutnya di ayat 13 itu dikatakan gini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagianmu ya,
dapat dalam penderitaan Kristus ya. Ini terlihat aneh. Masa orang menderita kok malah disuruh bersukacita ya. Di ayat selanjutnya dikatakan berbahagialah ya. Jadi kelihatannya aneh ya. Orang Kristen ya, Tuhan mengajarkan orang menderita kok suruh bersukacita. Orang menderita kok suruh berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, hal penting ya saat kita menghadapi penderitaan ya atau masalah, bukan seberapa besar masalah tersebut ya, melainkan bagaimana cara memandang sebuah masalah. Cara pandang yang benar sebuah masalah atau penderitaan maka memampukan kita untuk mengucap syukur, memampukan kita untuk tetap bersukacita, memampukan kita untuk tetap berbahagia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memandang penderitaan yang kita alami? Nah, kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar bersama. Kita ada 5 kebenaran ya, memandang penderitaan atau masalah yang kita alami. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita memandang masalah ya? Pertama, tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Yang harus kita ketahui bahwa tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Ya, di 1 Petrus 4 ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada penderitaan dalam hidup ini yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Di dalam bagian ayat yang kita baca di atas, Bapak Ibu, bahwa ada yang menderita karena menjadi pembunuh, ada yang menderita karena pencuri, ada yang menderita karena perbuatan jahat atau mengacau. Ini bukan penderitaan karena kehendak Allah, ya, melainkan penderitaan karena kesalahan kita. Dan dalam kehidupan kita saat ini, selain beberapa penderitaan tersebut di atas, Bapak Ibu ya, ada juga penderitaan-penderitaan yang akibat kesalahan kita sendiri. Contohnya ya, kita menderita sakit karena kita merokok misalkan, mengakibatkan sakit paru-paru dan seterusnya. Atau kita sakit karena minum minuman keras, ya, narkoba, mabuk-mabukan. Kita mengalami penderitaan karena judi, ya. Kita kalah judi, ya, stres dan seterusnya. Kita menderita karena ikut tawuran, ya. Mungkin juga selingkuh, ya, sehingga membuat rumah tangga hancur, ya. Atau mungkin menderita karena kecelakaan akibat kita naik motor tidak pakai helm, ya, sehingga kepala kita terbentur, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan-penderitaan tersebut di atas itu bisa dikendalikan atau bisa kita hindari. Artinya, jika kita tidak mau menderita dalam hidup kita, maka jangan lakukan hal-hal tersebut di atas. Seperti membunuh, mencuri, merokok, minum-minum keras, berjudi, dan lain-lain. Jadi ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ada juga penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau itu terjadi, bagaimana kita meresponi? Bagaimana cara pandang kita? Jadi cara pandang yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah mengizinkan penderitaan, ya. Jika Allah mengizinkan penderitaan, ya, maka percaya, ya, agar kita berpegang pada firman-Nya. Lagu terakhir yang Pak Widoyo tadi nyanyikan, ya, untuk kita semua, ya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah jiwaku, ya. Tangan-Mu, ya, selalu, ya, menuntunku di setiap langkah kehidupan, ya. Pertolongan-Mu di tempat tinggi dan seterusnya dan seterusnya, ya.
Ini ya mengingatkan kita ya bahwa seringkali Tuhan mengizinkan suatu penderitaan atau masalah dalam kehidupan supaya kita itu kembali kepada Tuhan, supaya kita itu berpegang ya kepada firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 71, Bapak Ibu ya, dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan-ketetapanmu itu adalah perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan, ya Mazmur, ya Daud ini berkata bahwa aku tertindas itu baik, ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku belajar ya kepada firman Tuhan. Pemazmur ya seakan-akan ingin memberikan sebuah penegasan bahwa penderitaan, masalah, himpitan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk membuat kita berpegang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bandingkan Bapak Ibu ya di Mazmur 119 ayat 67. Ya, 119 ayat 67 ya demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ya. Tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kalau everything is okay, semua berjalan lancar-lancar, ya seolah-olah ya mungkin kita gampang mudah ya meninggalkan Tuhan, gampang mudah ya hidup ya tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah, kalau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengingatkan kita agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita kembali kepada firman Tuhan. Contoh Bapak Ibu ya dikasih seringkali ya saat ketika gempa ya semua orang akan takut. Ketika kapal ya goyang karena ombak besar, maka semua orang akan berpegang pada sesuatu yang kuat. Nah, Allah izinkan goncangan ada dalam kehidupan kita supaya kita sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita dan supaya kita berpegang kepada firman-Nya. Sadari kita ini bukan siapa-siapa, kita ini kecil, kita ini nothing. Ada Allah yang kita sembah, ya, ada kekuatan yang lebih besar yaitu Allah yang kita sembah. Ya, sehingga kita perlu terus berpegang kepada firman. Terus ya berpegang kepada firman. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Allah mengizinkan penderitaan ya, untuk suatu proses dalam kehidupan kita. Nah, saya mau flashback, mengajak Bapak Ibu ya, kita lihat kisah kehidupan Yusuf ya, dalam kitab Kejadian di pasal 39 sampai 45 ya. Bagaimana proses Tuhan mengangkat Yusuf ya menjadi orang kedua di Mesir. Allah punya tujuan khusus ya melalui kehidupan Yusuf, yaitu ya untuk menyelamatkan keluarga besarnya. Tetapi Allah tidak serta-merta ya secara langsung menjadikan Yusuf ya orang kedua di Mesir. Melainkan ada suatu proses ya yang membuat hidup Yusuf menderita. Yusuf ya mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf dibuang ke sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf menjadi budak. Yusuf difitnah ya Potifar. Bahkan Yusuf dimasukkan ke penjara. Sekalipun Yusuf ya sebenarnya nggak salah. Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu Tuhan izinkan untuk satu proses, untuk satu tujuan. Dan tujuannya itu adalah tujuan yang indah, tujuan yang mulia, tujuan yang luar biasa. Yaitu Yusuf
dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya ya dari kemiskinan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di sini kita bisa melihat penderitaan ya, itu adalah suatu proses. Nah, kalau penderitaan suatu proses ini artinya jangka panjang. Ya. Jangan lihat saat prosesnya. Saat prosesnya itu pasti nggak enak, pasti sakit, pasti menderita. Nah, saya berikan suatu ilustrasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, contoh ketika kita merenovasi atau membangun rumah atau membangun gedung gitu ya. Nah, saat proses pembangunan rumah ini ya, yang kita lihat tampaknya berantakan. Tampaknya material di mana-mana, kotor, berdebu, ya, nampak tidak indah ya, saat proses pembangunan. Tetapi ketika rumah tersebut atau gedung tersebut sudah selesai dibangun, maka tampak luar biasa indahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila saat ini ya kita mungkin sedang Tuhan izinkan mengalami masalah demi masalah, mengalami penderitaan, ya kita harus tetap memiliki keyakinan bahwa Allah memproses hidup kita. Mungkin saat ini dalam pemandangan kita segala sesuatu nampaknya tidak baik. Tetapi tetaplah memiliki keyakinan bahwa Dia senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Allah mengizinkan menderita untuk suatu proses dalam hidup kita. Yang keempat, ya Bapak Ibu ya, kalau Allah mengizinkan penderitaan, ya Allah punya tujuan untuk memangkas, untuk membersihkan hal yang kotor dalam kehidupan kita. Nah, di Yohanes 15 ayat 1 dan 2 itu dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Ilustrasi pokok anggur ini Bapak Ibu ya. Kalau orang menanam pohon anggur ya pasti tujuannya supaya berbuah maksimal. Nah, gimana supaya pokok anggur atau pohon anggur ini berbuah maksimal? Maka petani tersebut akan memperlakukan pohon anggur tersebut yaitu dia dibersihkan, baik ranting-ranting yang kering, baik daun yang kering atau kotoran-kotoran yang ada pada pohon tersebut. Dalam proses pembersihan itu ya pasti nggak enak, sakit ya. Tapi tujuannya supaya ya berbuah lebih banyak. Nah, agar kehidupan kekristenan kita dapat menghasilkan buah, maka Allah perlu membersihkan sisi kehidupan kita. Allah ya membersihkan mungkin sifat yang tidak baik atau karakter yang tidak baik atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ya selama ini ada. Dan ketika saat semuanya itu dibersihkan, ya sifat kita dibersihkan, karakter kita dibersihkan, kebiasaan buruk kita dibersihkan, itu pasti menyakitkan, pasti nggak enak, pasti membuat menderita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada faktanya tidak banyak orang yang mau bersedia dibersihkan oleh Tuhan karena merasa nggak enak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari berikan kerelaan hati kita untuk Tuhan ya perbaharui, untuk kita dibersihkan ya supaya kita berbuah-buah, supaya hidup kita maksimal di dalam Tuhan. Jadi Allah mengizinkan penderitaan ya untuk memangkas atau untuk membersihkan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, Allah mengizinkan penderitaan ya untuk mengeluarkan kotoran. Allah ingin agar kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Ya. Firman Tuhan tegas ya dengan dan jelas yang mengajarkan kita untuk memiliki hati pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat 31
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kami. Ya. Demikian pula segala kejahatan. Kita harus berani membuang manusia lama kita, serta membersihkan hati, pikiran kita dari segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, kepahitan, ya fitnah, ya, atau segala kejahatan kita. Nah, ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita mendengar ya kirbat ya, ini tempat anggur yang terbuat dari kulit. Ya. Kalau kirbat kotor, ya maka akan mengotori anggur yang diisi ke dalamnya, serta bejana lain. Jadi apabila kirbat tersebut yang kotor, ya maka anggur yang dituang ke dalam kirbatnya akan tercemar. Anggurnya akan ikut kotor juga. Dan apabila anggur itu dituang ke bejana lain atau ke gelas atau ke cawang gitu ya, maka cawan tersebut pun juga akan menjadi kotor. Bejana tersebut juga akan menjadi kotor. Nah, ini sama artinya Bapak Ibu ya. Hati dan pikiran kita ini adalah kirbat. Apabila hati dan pikiran kita ini kotor, seperti hati yang dipenuhi dengan kebencian, dendam ya, dengki ya, kepahitan, iri hati dan seterusnya ya, maka segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini dipandang secara negatif. Dan apabila kita bergaul kepada orang lain, maka kita akan merusak hati dan pikiran orang lain ya dengan pikiran yang kotor atau pikiran yang negatif. Nah, ketika kita disuruh mengampuni, ketika kita disuruh membuang segala benci, ya, ini adalah suatu proses mengeluarkan kotoran. Dan proses ini pasti ya tidak enak. Pasti kita merasakan penderitaan. Ya. Kita tidak mau mengampuni. Kita lebih suka membenci. Ya, selama bertahun-tahun. Dan membiarkan mengotori hati dan pikiran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, satu kebenaran. Ya, kalau Tuhan izinkan menderita supaya kita mengeluarkan. Oleh sebab itu, mari keluarkan, buang ya segala kepahitan, geram, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, hal-hal yang kotor di dalam hidup kita. Segala hal yang jahat dalam hidup kita. Kita buang supaya hidup kita bersih ya. Pikiran, hati dan pikiran kita bersih. Hidup kita menjadi maksimal. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi penderitaan, ya, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tetapi kita perlu introspeksi diri. Bisa jadi penderitaan yang kita alami akibat kesalahan kita sendiri. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan akan segala kesalahan kita. Tetapi kalau penderitaan itu karena Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, percayalah, pasti Tuhan punya maksud ya dan tujuan tertentu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari hadapi ya, sikapi ya penderitaan tersebut dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dengan mengucap syukur senantiasa. Dengan bersyukur, ya, tetap bersukacita, tetap berbahagia sekalipun ya kita mengalami suatu masalah atau penderitaan. Mari miliki cara pandang yang benar atas penderitaan, atas masalah yang kita alami. Ya. Yang pertama, kalau Allah mengizinkan penderitaan, ya supaya kita berpegang kembali kepada firman-Nya. Jika Allah mengizinkan suatu proses dalam hidup kita, ya, percayalah, jika Allah mengizinkan suatu masalah penderitaan dalam hidup kita, percayalah ini adalah suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya rancangan Tuhan untuk setiap kita ada rancangan penuh pengharapan, rancangan Tuhan besar. Selanjutnya, ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ya, percayalah ini untuk membersihkan, untuk memangkas ya sifat, karakter atau kebiasaan buruk kita.
untuk mengeluarkan kotoran atau untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, fitnah, amarah, ya, kebencian dalam hidup kita. Ketika kita memiliki cara yang pandai yang benar, maka kita tetap bisa mengucap syukur. Ketika kita memiliki cara yang pandang yang benar, ya, maka kita tetap bisa berbahagia sekalipun mengalami penderitaan dan masalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan untuk yang bertugas berdoa. Silakan. Siapa, Pak? Bu Esther yang doa satu. Bu Aeng, Bu. Saya kedua. Oh, Bu Aeng. Oh. Bukannya Bu Esther. Saya kedua, Bu. Oh, Bu Aeng, Bu Aeng. silakan. Bu Aeng. Bu Aeng ada? Bu Ning, aku Iya. minta tolong diganti dong, Bu. Oh, Aku suaranya serak nih. matanya susah lihat, kepalaku sakit. Oke, Bu. Oke. Silakan Bu Ning. Maaf ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Mari kita satu dalam doa. Namun, mari kita berdoa untuk kejahatan siber yang di Indonesia semakin meningkat. Karena itu Bapak Presiden Prabowo mengatakan harus segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi, PDP. Karena keberadaannya sangat urgent. Kita doakan agar melalui pembentukan lembaga ini masyarakat terlindung dari berbagai kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi di internet, perentasan, penyalahgunaan data atau identitas seseorang untuk membuat konten-konten negatif di media sosial dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan boleh di rencana Presiden Indonesia Tuhan untuk melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan siber, biar kiranya bentuk perlindungan data pribadi ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus yang boleh menyertai setiap program-program yang akan segera diluncurkan lembaga perlindungan data pribadi, sehingga bangsa Indonesia tidak dirugikan lewat kejahatan siber di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dua Bapak Kemne. Yang kedua Pak Kendi. Mari kita berdoa. Belum Bu, baru saya Belum, masih Bu. Pokok doa. pendidikan penerimaan masuk sekolah dan perguruan tinggi tidak lama lagi akan dilangsungkan. Kita berdoa agar berlangsung jujur, tidak ada kasus suap. Kami berdoa Tuhan untuk kesempatan belajar dan kuliah di seluruh Indonesia semakin merata, terbuka untuk anak-anak dari berbagai kalangan. Kami berdoa untuk orang tua di dalam menyiapkan biaya, juga lembaga-lembaga perdanaan dan beasiswa. Kami berharap bahwa melalui pendidikan formal para pelajar dan mahasiswa dapat meluncurkan potensi terbaik mereka. Kami sepakat Tuhan sama-sama berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia yang akan masuk di jenjang yang lebih atas lagi Tuhan. Baik dari mulai masuk ke SMP, masuk SMA maupun kuliah, biar kiranya Tuhan pemerataan itu boleh terjadi dan tidak ada kasus suap ataupun apa ya Bapak, dan nggak melegahkan hati orang tua dapat memasukkan anak-anak mereka ke sekolah. Biar kiranya juga Tuhan persiapkan mereka Tuhan untuk segala keperluan biaya-biaya untuk boleh masuk ke sekolah. Bukan hanya masuk ke sekolah ya Bapak, tapi untuk anak-anak yang membayar semester
semester-semester mereka Tuhan. Engkau juga mencukupkan dana setiap orang tua Tuhan yang mempunyai anak masih kuliah ya Bapak, masih sekolah ya Bapak. Lembaga pendanaan dan beasiswa biarlah boleh berjalan dengan baik sehingga semua anak Indonesia bisa dapat sekolah dan mendapat pendidikan yang terbaik sehingga memunculkan potensi terbaik semua anak-anak Indonesia. Kami mau serahkan semua Indonesia Tuhan, semua para orang tua ke dalam tangan-Mu, semua sekolah-sekolah para pendidik Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar boleh berjalan sebagaimana mestinya sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa yang kedua. Sepakat dalam doa ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, mau menyerahkan tambang nikel yang ada di Pulau Gap menjadi sorotan publik dalam polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Menurut aktivis lingkungan hidup Greenpeace, tanggal 3 Juni 2025, ada kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat akibat penambangan nikel. Kita berdoa melalui pemerintahan ke Kementerian terkait SDM, pariwisata, lingkungan hidup, dan Pemda Papua Barat, masyarakat agar membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pada kelestarian lingkungan. Pada September 2023, kawasan ini sudah mendaftar sertifikat UNESCO Global Geopark Raja Ampat dalam pertemuan UNESCO di Maroko pada September 2023. Kita berdoa supaya Tuhan, supaya Raja Ampat ini Tuhan tidak dilakukan penambangan nikel sehingga merusak daripada kerusakan dari polusi bangsa kami ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya setiap orang yang terlibat di dalamnya Tuhan bisa mempertahankan untuk kelestarian lingkungan di Raja Ampat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, Kau berikan hikmat kepada mereka untuk keputusan supaya tidak terjadi penambangan nikel di Raja Ampat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk koperasi pemerintahan dalam upaya peningkatan dan penguatan ekonomi rakyat sedang menggalakkan koperasi melalui desa dan kelurahan. Kita doakan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan korupsi baru yang menjadi alat politik. Kami berdoa Tuhan supaya rencana untuk meningkatkan koperasi ini, supaya ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi rakyat yang butuh dengan koperasi ini Tuhan, sehingga ini juga bisa menambahkan untuk ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat kami Tuhan, sehingga koperasi ini bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk usaha rakyat kecil Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya usaha koperasi ini sungguh-sungguh bisa membantu bangsa kami ini Tuhan. Mari kita memberkati Indonesia, Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan menyinari wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dan langit ini dengan kekuatannya dan menegakkan dunia dalam kebijakannya, yang membentangkan langit dan dengan akal budinya. Terima kasih Tuhan, kami tahu bangsa kami ini milik Tuhan, penjagaan-Mu sempurna atas bangsa kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Hening, terutama Pak Bambang dan Pak Wid yang sudah Pak Bambang berikan renungan kepada kita dan Pak Widoyo membawa kita dalam pujian penyembahan. Pak Bambang membagikan bahwa segala sesuatu walaupun di dalam pencobaan kita harus bersukacita. Tetapi saya mendapatkan renungan ini dan mendapatkan tambahan ayat firman Tuhan. Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat 7, sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam surga
karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, garis bawahi. Karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Apa tugas kita sebagai anak Tuhan? Bukan hanya memberi contoh, bukan hanya melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi mengajak orang bertobat itu jauh lebih indah, karena itu membuat seisi surga bersukacita. Ya, ayat lanjutannya berkata, daripada pada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Tuhan lebih mengutamakan satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang sudah melakukan kebenaran tapi tidak bertobat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pertobatan itu penting sekali. Itulah yang menyukakan Tuhan, yang membuat seisi surga bersukacita. Kalau surga bersukacita, percayalah, maka hidup kita pun pasti bersukacita. Itu tujuan hidup mengikuti Yesus Kristus. Di luar Yesus, tidak ada perkataan orang bertobat seisi surga bersukacita. Hanya di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dari segalanya. Kita sering merenungkan Yohanes 3 ayat 16, tetapi kita sering lupa apa yang dikatakan. Sering lupa apa yang kita renungkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Untuk memperoleh hidup yang kekal, itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan merasa kita ini tidak pernah berbuat dosa. Mari pagi hari ini kita renungkan sesuai dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Bambang. Akuilah dosa-dosamu setiap hari, setiap pagi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan merencanakan sesuatu yang indah buat kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah memberikan support semuanya di dalam tim doa pagi ini, supaya membawa kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kita setiap hari, sehingga kita boleh mengalami sukacita yang besar dan membuat surga penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, shalom semua. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Hening, Bu Esther, Pak Widoyo. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi tidak ada kesaksian. Kita akan tutup doa pagi ini. Ya, saya mau nanti Pak Bambang untuk doa berkat Pak. Silakan Pak. Pak, shalom Pak. Kali Boleh. Pak Yandi, Bu Lydia tuh minta didoakan di grup. Oh iya, saya Bu. Saya Pak. buka. Ya, Bu. Silakan Bu. Ya, shalom Bapak Ibu. Kemarin saya hanya mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir kemarin. Luar biasa banget. Saya sangat diberkati firman-Nya, teguran buat saya juga, dan saya mengucap syukur terima kasih Bapak Ibu sudah membeli peyek saya. Terima kasih. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda Bapak Ibu semua. Dan kesaksian saya kemarin pulang itu entah di mana itu saya tidak tahu. Saya mengalami kecelakaan. Paha saya kejepit. Posisinya anak muda masih ya sekolah SMP lah. Perempuan dia naik itu dari arah ke kiri mau ke kanan. Nah itu
dia nabrak saya itu jadi paha saya kejepit seperti itu. Lumayan juga sakit dari dengkul sampai paha itu. Terus saya hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tapi bapak itu kena itunya, grabnya itu kena kakinya itu, kukunya itu terkelupas dan berdarah sedikit. Seperti itu. Dan itu dari kesalahan anak itu. Di situ, itu aja Pak. Baik. Bu Kristina tetap semangat, tetap sabar ya. Amin. Ya, tetap berdoa. Kita akan berdoa juga buat Bu Kristina. Pak Bambang langsung sekalian didoakan Pak untuk Bu Kristina kesembuhan kakinya dan juga buat perjalanan Ibu Lydia dibawa ke Bogor dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Bambang. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu, ialah firman yang sudah Engkau taburkan ini, boleh menjadikan berkat, rema dalam setiap kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia yang berencana mengadakan perjalanan ke Bogor Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas Ibu Lydia. Tutup bungkus Ibu Lydia dan kuasa dalam setiap kendaraan yang dipakai. Boleh mengantar Ibu Lydia sampai ke tempat tujuan dan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga bersepakat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Christine Tuhan Yesus. Kalau kemarin Tuhan mengalami musibah, kecelakaan Tuhan Yesus, dan pahanya terjepit. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Yehova Rafa, dokter segala dokter juru sembuh bagi setiap orang percaya. Belas kasih Tuhan turun atas Ibu Christine Tuhan. Bilur darah menyembuhkan Ibu Christine. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu yang serius atas anggota tubuh Ibu Christine. Ibu Christine sehat sempurna, tidak terlihat apapun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bilur darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ibu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, turun atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Pak John. Terima kasih Pak Bambang. Candy, Widoyo. Pak Widoyo. Widoyo. Kita akan di on cam ya. Ya, on cam kita akan foto. Silakan Pak Andi dan Bu Lena. Terima kasih. Ya, Andi. Pak Andi, Bu Lena, yuk kita on cam. Ya, ada 1, 2, 3. Udah Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Rabu ya. Semuanya.